Hmm. Hmm. Mencair seperti air ya bosku ya. Kalau sudah muda bosku ya, misalkan sebelum dikasih getah karet yang muda itu disimpan, walaupun bisa ditiru ya bosku ya. Coba aja kalau nggak percaya, mantap lah pokoknya. Udah hampir jadi guys. Super lengket ini bos. Oke bosku, inilah pohon kendikat bosku yang kita cari, yang kita jadikan bahan pulutnya bosku. Namun kalau belum diolah ini sangat keras ya bosku ya, seperti batu. Dan prosesnya pun sangat lambat ya keluarnya, walaupun kita takil hari ini, misalkan tidak bisa hari ini kita ambil, kita nunggu beberapa sampai sebulan bahkan 2 bulan lamanya bosku. Dan terus kita ikuti selanjutnya bosku. Inilah pohonnya. Seperti ini ya bosku ya pohonnya ya. Beda tempat beda nama ya bosku. Kalau di sini namanya pohon kendikat. Ada juga yang bilang kayu kedudung alas. Ini kalau dibuat pulut, wah mantep bosku, super lengket pokoknya. Baunya harum, anti lalat, pokoknya mantep lah. Oke lah bosku, kita lanjutkan terus. Kita lihat prosesnya, nanti kita rebus ya bosku ya. Kita rebus, kita jadikan pulut. Mantap. Nah, seperti ini dia guys. Hmm. Hmm. Ini masih campur dengan kulit-kulitnya. Nanti kalau udah dimasak, dia kan encer, kita saring biar kulit-kulit kayunya ini nggak nyampur. Oke bosku, kita proses penanaannya. Kita rebus ya bosku ya. Jangan dikasih minyak dulu ya bosku, biarkan direbus mentah-mentahan. Minyaknya nanti kalau sudah mulai encer ya bosku ya. Nah, inilah kalau sudah mendidih seperti itu ya bosku ya. Pokoknya kita tunggulah beberapa menit, sekitar 15 sampai 20 menit ya bosku ya. Bisa juga dikasih minyak sebelum kita rebus ya bosku. Cuman kalau dengan cara itu kurang mantap jadinya bosku, karena apa ya, kurang sip lah pokoknya. Dan kita tambahkan garam sedikit ya bosku ya, biar ngapa kita kasih garam. Kalau kita kasih garam tuh biarkan burungnya agak-agak basah, gerimis-gerimis ataupun kena embun tuh masih tetap lengket ya bosku ya, biar mantep lah pokoknya. Nah, sambil kita aduk-aduk pokoknya sampai dia mencair seperti air ya bosku ya. Kalau sudah kerasa udah encer, pokoknya kita rebus terus. Nah, itu ya kayu-kayunya bosku ya, kulit-kulitnya. Namun jangan lupa ya bosku, tolong di subscribe, di like atau di share. Oke, kita lanjut prosesnya bosku. Ini sudah mau matang ya bosku ya. Nah, sudah nampak tuh. Tinggal beberapa menit lagi. Nanti kalau sudah mulai encer baru kita kasih minyak manis ya bosku, secukupnya aja. Kita kasih minyak manis secukupnya biar nggak beku nantinya bosku ya, nggak ngeras. Pokoknya sampai encer seperti air ya bosku ya. Terus diaduk-aduk, diaduk-aduk. Itu kalau dikasih minyak nanti ciri-cirinya itu kalau udah mau jadi, udah mateng, dia busanya tuh lama-lama menghilang bosku. Nah, ini udah nampak mau hilang ya bosku ya. Udah kelihatan tuh. Oh, tinggal sedikit lagi busanya. Wah, nah itu udah nampak ya bosku ya. Nah, udah mulai kelihatan hitam ya bosku.
Nah, untuk mencobanya kita celupkan di air. Kalau masih mengental berarti belum belum sip, bosku. Masih kurang encer, nanti jadinya masih kurang bagus. Kita tambah dikit lagi ya, bosku, minyaknya. Kita buatnya nggak banyak-banyak, bosku, dikit aja, bosku, biar secukupnya untuk mikat aja lah, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini dia, bosku, yang udah mau jadi. Busanya itu habis, bosku, tinggal kayak seperti air encer pokoknya. Dan ini kalau udah encer biarkan dingin dulu. Nanti misalkan mau dikasih getah karet, karet yang bagus tuh karet karet akar ya, bosku, yang aja di hutan itu biar ndak berbau. Misalkan dikasih karet alam yang biasa disadap orang tuh bisa, bosku, cuman cepet baunya, bosku. Cuman kalau pakai karet yang di hutan-hutan tuh seperti akar itu, berapa lamanya pun nggak akan berbau ya, bosku, ya. Wangi, baunya tetap wangi lah pokoknya. Ada ciri khasnya sendiri kayu kendikat baunya. Pulutnya ini super lengket, bosku. Nah, ini sudah hampir matang, bosku. Oke, bosku, ini sudah matang. Saatnya kita dinginkan dulu sebentar. Setelah itu nanti kita pisahkan ya, bosku, ya. Nanti kan ada kulit-kulitnya, kayunya itu kita buangin dulu, bosku. Kita bersihkan biar jadi pulutnya nanti super super murni lah, nggak ada kotor-kotoran ataupun kulit-kulit kayunya yang tadi menempel ya, bosku, ya. Nah, sekarang kita proses penyaringan ya, bosku. Ini saringannya ini dari bekas parabola yang rusak ya, bosku, ya. Nah, kita saring di sini. Nah, seandainya udah disaring ini kan dia encer ya, bosku, ya. Nanti kalau dingin dia agak mengental. Setelah itu baru proses pembuatannya, kita kasih getah karet yang encer, itu getah karet yang muda, bosku, ya. Misalkan sebelum dikasih getah karet yang muda itu disimpan walaupun beberapa bulan, setahun, nggak masalah ya, bosku, ya. Masih tetap seperti itu dia nanti. Warnanya hitam pekat ya, bosku, ya. Nanti kalau kita kasih getah karet yang muda itu kan warnanya berubah menjadi agak-agak coklat. Nggak harus langsung dikasih getah karet ya, bosku, ya. Walaupun tunggu sehari, 2 hari, atau sebulan, atau setahun bisa ya, bosku, ya. Pokoknya bebas lah. Jadi bisa disimpan ya, bosku, ya. Nah, setelah ini nanti kita prosesnya. Sekarang kita belum mengambil getah karetnya, bosku, ya. Nanti kita ngambil getah karetnya, bosku. Nah, sambil dipanet-panet, bosku, biar cepet kering, biar cepet tuntas. Nah, itu namanya biar cepet tuntas ya, bosku. Sayang kalau dibuang kalau masih ada. Nah, kita penet-penet biar turun airnya itu, karena airnya itu bahan pulut ya, bosku, ya. Nah, ini dia, bosku, yang udah disaring, bosku, ya. Nanti kita lihat hasilnya ya, bosku, ya. Kalau udah disaring itu bersih ya, bosku, ya. Nanti pulutnya hasilnya bisa maksimal, bisa lengket super lah pokoknya. Kalau kita kasih garam sedikit tuh nanti walaupun agak-agak hujan, agak basah, burung tetap lengket ya, bosku, ya. Mungkin jarang sekali yang memakai dengan cara ini, cuman ini berdasarkan pengalaman kita ya, bosku, ya. Bisa ditiru ya, bosku, ya. Coba aja kalau nggak percaya. Mantap lah pokoknya. Nah, guys, ini proses pencampuran getah mudanya. Nah, ini belum dicampur karet getah muda, masih seperti ini ya. Kita gunakan karet alam aja, nggak pakai karet akar di hutan karena nggak sempat cari.
hampir jadi guys. Mantap bos. Ini saatnya proses penarikan bosku. Nah, warnanya sangat menarik. Wah, mantap bos. Super lengket dari getah kendikat ini bos. Nah, kalau udah mau putus tandanya udah jadi bos. Super lengket ini bos. Warnanya mantap. Sekarang proses percobaan, kita langsung mikat burungnya, apakah lengket apa enggak.